Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor infrastruktur dan jasa yaitu PT Kardik Aero Services terbuka dengan kode saham CAS. Berikut sejarah berdirinya CAS. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1984, saat PT Jasa Angkasa Semesta didirikan untuk menyediakan jasa penanganan kargo dan penanganan pesawat terbang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang baru diresmikan pada tahun 2003 bersama Singapore Airlines Engineering. JAS mendirikan PT JAS Aero Engineering Services untuk menyediakan jasa perawatan pesawat terbang. Seiring dengan pertumbuhan kegiatan bisnis transportasi udara, pada tahun 2003, PT JAS Aero Engineering Services didirikan untuk melayani jasa lain maintenance dan aircraft release. Di tahun yang sama, PT JAS Aero Engineering Services melakukan kemitraan strategis dengan Singapore Airlines Engineering Company. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan kegiatan bisnis jasa transportasi udara yang semakin meningkat, PT Kardik Aero Services didirikan di tahun 2009. Pada tahun 2012, CAS Group melakukan investasi pada perusahaan Jasa Boga atau PT Purantara Mitra Angkasa II dan PT Kardik Anugerah Sarana bersama yang melayani manajemen fasilitas. PT Kardik Aero Services adalah sebuah penyedia jasa pendukung penerbangan yang berkantor pusat di Jakarta. Pada tahun 2020, perusahaan ini menangani lebih dari 6,4 juta penumpang, dan lebih dari 28.000 penerbangan, serta menyediakan lebih dari 3 juta porsi makanan dan mengelola lebih dari 207.000 ton kargo. Berikut info dan fakta seputar CAS. Sampai dengan tahun 2021, CAS Destination melayani 9 bandar udara untuk jasa penanganan penumpang, dan 17 bandar udara untuk jasa perbaikan dan perawatan pesawat di Indonesia, dan telah melayani kurang lebih 18.000 penerbangan, 2,1 juta penumpang pesawat terbang, serta 270.653 ton kargo. CAS Food melayani pelanggan di wilayah Jabodetabek, Balikpapan, dan beberapa kota di Kalimantan dengan produksi lebih dari 3,5 juta porsi makanan. PT Kardik Aero Services melalui anak usahanya, JAS Airport Services dan JAS Aero Engineering, dipercaya untuk menangani operasional pesawat terbesar di dunia, yaitu Airbus A380 milik maskapai Emirates yang terbang perdana pada hari Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023, dengan rute penerbangan dari Dubai menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Berikut segmen bisnis yang dimiliki CAS. Pertama, CAS Destination, merupakan segmen bisnis yang bergerak pada bidang jasa pendukung transportasi udara yang terdiri dari dua anak perusahaan yaitu, PT Jasa Angkasa Semesta, atau JAS Airport Services, dan PT Jasa Aero Engineering Services atau JAS Aero. Kedua, CAS Food, adalah segmen bisnis yang bergerak pada bidang jasa solusi boga yang terdiri dari dua anak perusahaan yaitu, PT Purantara Mitra Angkasa II, dan PT Kardik Anugerah Sarana Catering. Ketiga, CAS Facility, segmen bisnis yang melayani jasa manajemen fasilitas, jasa laundry institusional, manajemen parkir, dan jasa pembersihan pesawat. PT Kardik Anugerah Sarana bersama merupakan anak perusahaan yang tergabung dalam CAS Facility. Dan keempat, CAS Pupil, merupakan segmen bisnis yang bergerak di bidang jasa pelatihan penerbangan. PT Jakarta Aviation Training Center adalah anak perusahaan yang tergabung dalam CAS Pupil. Berikut pencapaian masing-masing segmen bisnis CAS. Pertama, CAS Destination, melayani 9 bandar udara untuk jasa penanganan penumpang, dan 17 bandar udara untuk jasa perbaikan dan perawatan pesawat di Indonesia, dan telah melayani kurang lebih 18.000 penerbangan, 2,1 juta penumpang pesawat terbang serta 270.653 ton kargo. Kedua, CAS Food, melayani pelanggan di wilayah Jabodetabek, Balikpapan,
dan beberapa kota di Kalimantan dengan produksi lebih dari 3,5 juta porsi makanan. Ketiga, CAS Facility telah hadir untuk melayani lebih dari 20 pelanggan di 7 kota di Indonesia. Dan keempat, CAS Pupil melakukan akuisisi PT Jakarta Aviation Training Center yang bergerak di bidang jasa pelatihan penerbangan dengan melakukan pelatihan kepada 889 pilot di tahun 2021. Berikut entitas anak usaha yang dimiliki CAS, dengan peran dan tugas yang meliputi penanganan pesawat dan kargo, dukungan layanan bandara, catering, pembersihan interior gedung dan pesawat, pelatihan simulasi penerbangan, dan penyediaan pilot. Berikut penghargaan yang diraih CAS. PT Kardik Aero Services kembali meraih Living Legend Company Award 2019 untuk kategori Leading Air Transportation Support Company dari majalah Arta Ekonomi. Penghargaan ini telah diperoleh CAS Group secara berturut-turut dan keempat kalinya sejak tahun 2016. Selama 2 tahun berturut-turut CAS Group memperoleh penghargaan dari Arta Ekonomi, dan pada tahun ini, di ajang Indonesia Most Innovative Business Award 2018 sebagai Excellent Company for Organizational Innovation in Transportation Sector. JAS mendapatkan penghargaan dari Emirates Sky Cargo atas jasa, dedikasi, dan kerjasama yang baik dalam mendukung ekspor dan impor Emirates Sky Cargo di Indonesia selama tahun 2021. PT Kardik Anugerah Sarana Catering mendapatkan penghargaan General Service Gold Achievement bersama 9 mitra TMMIN atau Toyota Motor Manufacturing Indonesia lainnya untuk kategori Supplier Appreciation. Berikut komposisi pemegang saham yang dimiliki CAS. PT Kardik Asset Management memegang kepemilikan sebesar 23,58%. SATS Investment Limited memegang sebesar 21,65%. Cemerlang Limited sebesar 20%, PT Dinamika Raya Swarna sebesar 17,56%, Raden Ajeng Widya Nawati sebesar 0,11%, masyarakat non-warkat sebesar 17,08%, masyarakat warkat sebesar 0%, dan saham treasury sebesar 0%. Berikut profil saham CAS. Perusahaan didirikan pada tanggal 16 Juli tahun 2009, dengan bisnis usaha pelayanan jasa bandara. Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 5 Desember tahun 2011, dengan harga Rp400 per lembar, dan jumlah saham yang beredar sebesar 313.030.000 lembar. Berikut kinerja keuangan CAS. Catatan kinerja CAS di kuartal 1 tahun 2023 positif. CAS Group mencatat peningkatan pada sisi laba bersih hingga 87,53% menjadi Rp38,67 miliar dari Rp20,62 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan naik 33,38% menjadi Rp477,62 miliar dari Rp358,07 miliar. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan segmen jasa pendukung transportasi udara sebesar 30,6%, dan pendapatan segmen jasa catering sebesar 81%. Adapun kontributor terbesar dari pendapatan CAS pada 3 bulan pertama datang dari segmen layanan jas sebesar 80%, atau setara Rp383,3 miliar, diikuti jasa catering alias PMAD sebesar 12% di angka Rp56,2 miliar, dan JAE menyumbang porsi 8% di angka Rp36 miliar. Pada kuartal 1 tahun 2023, pendapatan JAS tumbuh 25% dan JAE tumbuh 152,4% secara tahunan. Pertumbuhan ini disokong oleh adanya peningkatan jumlah penerbangan yang ditangani. Pendapatan JAS dan JAE masing-masing berkontribusi sebesar 80% dan 8% dari total pendapatan perseroan di kuartal 1 tahun 2023.
Berikut potensi PT Kardik Aero Services di masa depan. Pertama, CAS Group yang berperan besar di sektor kedirgantaraan. Sektor yang menjadi penghubung Indonesia dengan dunia perdagangan, pariwisata, manufaktur, dan investasi di seluruh dunia, memiliki masa depan yang cerah. Selain itu, usaha jasa CAS di luar sektor penerbangan juga terus berkembang. Kedua, langkah JAS sebagai CTO atau Cargo Terminal Operator akan mengimplementasikan Cargo Terminal Digitalization melalui sistem kargo terintegrasi atau Cargo Integrated System yang akan membantu mempermudah proses bisnis serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pembayaran yang terintegrasi dengan seluruh stakeholder dalam ekosistem kargo dan logistik. Ketiga, PT Kardik Aero Services melalui anak usahanya JAS, resmikan operasional gedung kargo dan pos di DPS pada Jumat tanggal 10 Maret tahun 2023, dengan luas 1.932 meter persegi. Gudang kargo dan pos tersebut diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan ekspor maupun impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan keempat, CAS Group menjalin sejumlah kerjasama dengan beberapa mitra strategis yang memiliki keahlian, pengalaman, nama baik, serta sejarah panjang sebagai pemimpin pasar di industrinya masing-masing seperti Singapore Airport Terminal Services dan SIA Engineering Company. Sekian pembahasan kali ini dari PT Kardik Aero Services Terbuka. Semoga bisa memberikan penjelasan untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.